Baru-baru ini kita sedang ramai sekali ketidakpuasan sebagian masyarakat Indonesia terhadap pemerintah yang sedang berjalan. Dari mulai hashtag kabur aja dulu yang ramai sekali di sosial media, sampai demonstrasi Indonesia gelap yang ramai sekali di sosial media dan di jalan, di mana banyak sekali mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan untuk mengungkapkan aspirasinya. Yang gua amati dari fenomena yang terjadi ini adalah masyarakat kita sudah semakin kritis dengan pemerintah, which is itu bagus dan tidak ada yang salah. Karena memang masyarakat punya hak untuk menuntut apa yang mereka pikir adalah haknya. Masyarakat tidak salah. Tapi yang menurut saya kurang tepat adalah reaksi sebagian orang-orang di pemerintahan terhadap keluhan-keluhan masyarakat seperti hashtag kabur aja dulu dan Indonesia gelap. Yang seperti apa? Nih, seperti cuplikan yang berikut ini kalian akan tonton. Ini dia. Mas, terkait dengan ada kampanye kabur aja dulu, Mas, itu gimana? Kenapa? Kabur aja dulu ada kampanye. Biarin lah, hashtag apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Iya, terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau ya nggak masalah itu hak dari setiap warga. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Itu dia beberapa reaksi orang-orang di pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat. Menurut gua sebenarnya reaksi seperti Indonesia nggak gelap, muka Anda yang gelap, atau mungkin nggak apa-apa kabur, kalau bisa jangan balik lagi. Reaksi seperti ini sebenarnya nggak apa-apa, asal di dalam hati. Kalau reaksi ini di dalam hati mah nggak apa-apa. Cuman kan permasalahannya harusnya orang-orang yang ada dalam pemerintahan itu memiliki public speaking atau memiliki teknik komunikasi yang jauh lebih baik daripada itu. Gitu. Jadi ini beberapa analisa gua sebelum nanti gua akan memberikan alternatif. Kalau Coki ada di pemerintahan, bagaimana cara menjawab aspirasi masyarakat? Gua akan mencoba membedah apa yang seharusnya dilakukan orang-orang di dalam pemerintahan terhadap aspirasi-aspirasi masyarakat yang seperti ini. Menurut gua, analisa gua yang pertama adalah harusnya orang-orang yang ada dalam pemerintahan jangan pernah menginvalidasi perasaan masyarakat saat mengungkapkan perasaannya. Gitu. Jadi jangan pernah didebat, jangan pernah diinvalidasi, harusnya di-acknowledge. Karena memang tugas pemerintah adalah untuk mengayomi, untuk mendengarkan, atau bahkan kan mereka adalah perwakilan dari masyarakat atau perwakilan dari aspirasi masyarakat. Jadi harusnya yang mereka lakukan jangan mendebat atau jangan menginvalidasi, harusnya didengar dengan penuh kasih sayang. Nah, itu menurut gue poin pertama yang harusnya dilakukan oleh beberapa orang yang ada dalam pemerintahan. Nah, analisa gue yang kedua adalah harusnya pemerintah menempatkan posisi dengan prinsip di mana seperti orang jualan ya, pembeli selalu benar. Harusnya pemerintah menempatkan posisi di mana masyarakat selalu benar. Nah, jadi kalau misalnya ada kayak misalnya hashtag kabur aja dulu, atau misalnya ada movement seperti Indonesia gelap, pemerintah harus menempatkan posisinya di posisi yang salah. Kenapa? Karena kalau misalnya pemerintahnya beneran salah dan dia menempatkan posisi di posisi yang salah, dia akan terlihat humble. Yang disukai oleh masyarakat timur adalah sosok-sosok yang humble. Kalau misalnya kita terlihat humble, masyarakat akan lebih kayak, sepertinya dia orang baik, gitu. Atau kalau misalnya kita benar, tapi kita menempatkan posisi di posisi yang salah, itu lebih bagus lagi. Itu malah kita akan terlihat dewasa dan wise. Kita akan terlihat seperti fungsi pemerintah di awal, mengayomi. Jadi harusnya yang dimenangkan adalah psikologi masyarakatnya. Programnya yaitu untuk podcast yang lain lagi. Tapi ini kan saya berbicara tentang teknik komunikasi. Jadi yang harus kita menangkan adalah psikologi masyarakat atau orang yang sedang mengungkapkan pendapatnya. Jadi analisa gue yang kedua adalah tidak pernah salah untuk menempatkan diri di posisi yang salah. Analisa gue yang ketiga adalah yang sepertinya ini harus menjadi kurikulum pembelajaran kepada semua jajaran pemegang kekuasaan yang ada di pemerintah adalah
selain kayaknya ini harus dimasukin di Magelang deh kalau mereka lagi retret militer, ini harus dimasukin kurikulum cara mengelola emosi saat ditanya oleh wartawan. Nah, ini penting karena kalau kita menempatkan diri di posisi para pejabat kan saya paham lah kenapa mungkin agak sulit buat beliau-beliau di sana untuk mengelola emosinya. Karena kan beliau-beliau di sana sudah capek ya, meeting-meeting di Hotel Bintang 5, membahas mengenai permasalahan Indonesia, ke luar negeri studi banding, atau mungkin rapat-rapat di DPR, bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan yang fundamental dari masyarakat. Itu kan sangat menyita energi dan mental. Jadi sebenarnya saya paham juga kalau misalnya saat ditanya sama wartawan, tiba-tiba emosi. Tapi kan seharusnya tidak seperti itu. Jadi mungkin harus ada kelas-kelas yoga mungkin bukan di retret di Magelang. Jadi mungkin mereka pakai seragam militer kayak yoga begini gitu kan, biar lebih tenang, tarik nafas, keluarin nafas. Karena mengelola emosi ini penting supaya statement-statement yang harusnya dikeluarkan dalam hati itu tidak dikeluarkan saat ada wartawan. Karena dalam situasi seperti ini nanti yang tadinya harusnya masalahnya mengadres keresahan-keresahan dari masyarakat, malah jadi ada masalah baru karena kita menjawab tidak bisa mengkontrol emosi. Malah jadi kontroversi mengenai cara kita menjawab. Kan yang harusnya bisa selesai masalahnya dengan 10, tapi karena jadi ada masalah baru karena cara jawaban kita kan jadi kita harus menyelesaikannya jadi 20 gitu. Jadi menurut gua yang ketiga adalah perlunya para pemegang kekuasaan yang ada di pemerintah ini mengelola emosi dalam menjawab pertanyaan wartawan. Kalau memang sudah ada feeling seperti saya ini lagi gampang marah, ya jangan ketemu wartawan. Nah, itu kan di Gendung itu kan ada pintu keluar belakang, ada pintu keluar samping. Digocek aja wartawannya. Daripada nanti Anda menjawab tapi jawabannya salah. Berdasarkan 3 analisa gua tadi, jadi gua akan bikin skenario what if. Apabila Coki dapat jabatan menjadi orang pemegang kekuasaan di pemerintah, inilah yang akan Coki Pardede lakukan apabila ditaruh di posisi dan di tempat yang sama seperti tokoh-tokoh yang tadi sudah gue kasih tahu. Gini cara jawabnya, menurut Coki Pardede. Makanya pilih saya, jangan Raffi Ahmad. Pak Coki, Pak Coki, Pak Coki, Pak Coki, Pak Coki. Ya, sabar. Sok tahu di semuanya. Lagian mau kabur mah kabur aja. Masih sempat bikin hashtag. Aduh, tapi tenang. Saya harus mengendalikan emosi saya. Iya, ada apa nih? Bagaimana tanggapannya Pak terhadap hashtag kabur aja dulu? Iya. Kami dan tim kami juga memperhatikan ada concern yang sangat besar dari masyarakat mengenai kesejahteraan. Dan ini tentunya sudah menjadi perhatian buat kami. Kami tidak pernah menganggap remeh setiap perasaan atau aspirasi dari masyarakat. Bahkan, fun fact, setelah dari sini, kami akan langsung rapat untuk mengadres keresahan yang sudah ada di masyarakat ini. Supaya bisa ketemu solusinya bagaimana. Dan ini juga menjadi PR buat kami karena kami juga menyadari bahwa ternyata terlepas dari beberapa keberhasilan yang sudah kami capai, tetap ada PR-PR yang memang harus kami perbaiki juga. Jadi kami berterima kasih atas aspirasi aktif dari masyarakat yang tidak bosan-bosan mengingatkan kami di bagian mana lagi kami bisa improve. Jadi bagus, jangan pernah takut untuk mengungkapkan pendapatnya masyarakat, karena ini akan membantu kami sebagai perwakilan kalian untuk bisa mencapai keputusan yang tepat dan menyenangkan untuk semua orang. Terima kasih, saya mau rapat dulu untuk membahas mengenai keresahan-keresahan ini. Mari ya, terima kasih. Tolong doakan saya supaya saya terpilih. Maksud saya supaya saya bisa menyelesaikan keresahan kalian. Terima kasih teman-teman, mari.